Wal maqalatu tsaminatu wal ishruna wal maqalatu lan utawi bedawan tsamina kang kaping 8 wal ishruna lan 20. Jadi 28. Annahu sa'tamani Hatim qala iku dawuh sinten si Hatim man utawi sapane wong sorofa iku ngalihaken arba'at ing papat ila arba'in maring papat wajadal jannah moko iku temen al jannata wajadal jannata moko iku temen surga. Jadi Imam Hatim As-Sommi rahimahullahu anhu. Jadi Imam Hatim ini mengatakan annahu qala man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Mengatakan barang siapa mengalihkan 4 hal dari 4 hal, mengalihkan 4 perkara dengan 4 perkara, wajada maka ia akan wajadal jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi Imam Hatim ini memberikan bocoran kalau kita mengalihkan 4 perkara ini kepada 4 perkara yang lain. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, wan an-nauma ilal qabri, an-nauma nyikto bakal turu ilal qabri maring kuburan. Jadi yang pertama ini mengalihkan tidur pada kuburan. Apa maksudnya wa antaraka rohatan naumi wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri bi an amila sholihan li ajlihi. Maksudnya adalah dengan meninggalkan kenyamanan tidur dan dia fokus pada kenyamanan yang berada dalam kubur dengan melakukan amal soleh. Nah, jadi yang pertama ini adalah mengalihkan tidur pada kuburan. Turu ini kan seyokjanya meninggal. Nah, tidur ini kan seyokjanya mati. Makanya uang yang akan turu itu berarti uang siap mati. Karena uang mati itu kan gak bakal tangi. Jadi istilahnya tidur ini meninggal, mati sementara. Bedanya kalau orang mati dengan orang tidur itu bedanya namun siji, yaitu kalau tidur ruh kita masih ada pada jasad kita, sedangkan orang yang meninggal itu sudah tidak ada ruhnya. Nah, artinya apa? Orang tidur itu bisa dibangunkan. Indra anggota tubuh kita yang paling aktif selain jantung itu telinga. Cobi jenengan lek tidur ana wong lek ngrungoki iku mesti tangi. Artinya telinga ini masih aktif meskipun dalam kondisi tidur. Mata istirahat. Kemudian hidung ini juga ada istirahatnya. Kapan istirahat hidung? Ketika sakit flu. Kalau flu kan tidak berfungsi hidung ini. Apa mampet? Apa jadinya? Ya mampet. Hidung ini kan mampet. Kayak iso ngomong cangkem tidur, istirahat. Tangan, kaki istirahat. Kepala, mata istirahat kalau kita tidur. Yang tidak pernah istirahat itu adalah telinga. Sampai orang turu pen masa enak mlebu iloge gak tangi. Kecuali disaduk ya ora, ya tangi mestine. Ya kan? Nah, ini. Jadi mengalihkan tidur pada kubur. Ya, tidur kubur. Nah, itu meninggalkan kenyamanan tidur. Jadi kita ini kan kadang tidurnya itu enak ya, artinya sing turun screen bed. Tapi bagaimana dulu Rasulullah SAW, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu tidurnya
tidurnya itu di atas telapak kurma. Jadi kasur itu duduk kasur empuk tapi atos telapak kurma. Nah kene kan saya kira turunnya sprinter, dekat sprinter gak turun, ya kan? Ya kadang kadang ngantuk, ya meskipun di panggon kerjaan ya ngantuk ya mesti turun. Sanggon-gon turun. Jadi emang nikmatnya tidur itu adalah ketika dia sudah mengantuk, sangat mengantuk, lalu dia tidur. Itu nikmat itu. Kalau nggih pernah boten tilem sedina sewengi, 24 jam boten tilem. Makanya dalam tilem itu mobil, cuma setengah jam. Iku wis nikmat. Koyo padang model. Ya. Nah ini jadi sesuatu yang itu mendesak kemudian kita lakukan itu pasti ada nilai kenikmatan. Berbeda ketika kita paksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Jadi mengalir aja. Kalau memang dia capek tidurnya ketika di perjalanan atau di di tempat-tempat kerja, tidur kalau orang mejong ini wis nikmat. Gitu. Yang kedua adalah wal fakhra ilal mizan. Wal fakhra lan kebanggaan, lan ngalihaken kebanggaan ilal mizan maring timbangan amal. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah bi antaraka at-taqawula ala nasi bita'didil manakibi wa tawajjaha ila amalil hasanati li ajali ziyadatiha fil mizan. Maksudnya adalah meninggalkan, ya, mengalihkan kebanggaan pada timbangan amal, yaitu tidak bersikap sombong pada manusia dengan menganggap banyak kebaikan dan prestasinya. Kemudian dia fokus melakukan kebaikan-kebaikan untuk menambah berat amal baiknya di timbangan amal. Jadi kita ini yang nomor 2 adalah dari 4 perkara ke 4 perkara yang lain, maka itu nilainya surga, yaitu mengalihkan kebanggaan pada timbangan amal. Kadang kita ini terjebak pada prestasi-prestasi yang kita anggap itu membuat kita bangga, padahal itu bikin kita terlena. Misalkan kita prestasi dalam pekerjaan, kita mendapatkan target, itu kan prestasi. Tapi prestasi itu, kalau kita bangga dengan prestasi itu, kemudian kita sombong dengan prestasi itu, bisa jadi itu menjadikan diri kita ini terlena. Menjadikan diri kita terlena. Ketika kita sudah berada di puncak, kita mau kemana lagi? Ya mesti mundur. Gitu. Makanya hidup itu harus sewajar. Yang penting ada grafis naik. Ada grafis naik. Jangan kemudian kita memaksa diri untuk menjadi yang terbaik, mencapai puncak sebuah kebanggaan, sebuah prestasi. Tapi ketika kita sudah di puncak, apa yang harus kita lakukan? Maka pilihannya bertahan atau turun. Pilihannya itu aja, bertahan atau turun. Ya kalau bisa naik lagi ke puncak, tapi ya agak sulit itu, karena dia sudah merasa dirinya itu bangga dan merasa dirinya sombong. Makanya itu jangan kemudian kita bangga dengan prestasi yang kita dapatkan, dengan apa yang kita peroleh. Janganlah kita bangga, ya, karena roda kehidupan itu berputar. Sekarang kita berada di bawah, mungkin besok lusa kita di atas. Sekarang kita di atas, mungkin besok lusa kita ada di bawah. Karena roda bumi itu bulat, sehingga ketika dunia ini bulat, itu gambaran bahwa dunia ini penuh dengan
ketidakpastian, tipu-tipu bahasa sekarang ini. Dunia penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan bahasa sekarang ini. Ya tipu-tipu lah. Ya kadang kita terlena dengan itu. Nah sehingga kalau kita ini mengalihkan kebanggaan dengan timbangan amal, jadi misalkan kita prestasi, jangan lupa sebagian harta kita ada hak orang lain, kita berbagi. Kita mendapatkan bonus dari kantor, berbagi ya. Jadi kita fokus kepada timbangan amal kita nanti di akhirat. Ila sirati warrohati ila sirati, warrohati lan ngalihaken keenaan, kenyamanan, ila sirati maring jembatan atau maring sirat. Maksudnya apa? Wa antaraka kelawan nyeko ninggalaken rohata apa iku kenyamanan, rohatal badani apa iku kenyamanan badan, wa tawajjaha ila amalin yusri'ul mururu ala sirat. Jadi warrohati ila sirat meninggalkan kenyamanan pada sirat, yaitu meninggalkan kenyamanan tubuh dan fokus pada amal yang mempercepat perjalanannya melewati sirat. Jadi kita ini mengalihkan kenyamanan. Oleh Allah nyaman titik pindah. Ada bahasa gini, berada di zona nyaman. Ketika kita berada di zona nyaman, hati-hati, kita akan terlena dengan kenyamanan itu sehingga kita tidak berkembang. Maka dalam dunia aktivis itu kenyamanan itu tidak pernah dicari. Kenyamanan itu tidak pernah dicari. Yang dicari adalah kesusahan, perjuangan. Karena kalau kita sudah nyaman pada titik itu, kita mau kembali, kita mau melanjutkan ke titik selanjutnya, dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan titik ini. Makanya itu berada di zona nyaman itu berbahaya. Bisa jadi zona nyaman itu akan membuat kita terpuruk. Maka di sini disebutkan dalam kitab Nasoibah di antaraka rohatal badani. Jadi kita meninggalkan kenyamanan badan, wa tawajjaha ila amalin, dan kita menuju kepada amalan atau perbuatan yang kemudian mempercepat perjalanan menuju sirat. Karena apa? Karena sirat itu jembatan akhirat itu nanti akan menjadi penentu. Jadi ini bayangannya begini. Bayangannya itu ini akhirat. Akhirat ada mizan itu timbangan. Jadi nanti kita ditimbang amal kebaikan kita. Nanti kalau kita menerima buku catatan dari siapa? Menerima catatan buku kanan dari tangan kanan, maka dia bisa masuk surga. Kemudian kalau belok kiri, dia siap-siap melewati sirat dan nyemplung. Jadi akhirat, mizan akhirat, kemudian melewati jembatan sirat. Siratal mustaqim ini tipisnya setipis rambut dan tajamnya setajam silet. Jadi perjalanan ke sirat itu nanti kita ini akan diuji di situ karena di bawah ini neraka. Dia gak kuat dengan tajamnya silatnya sirat, dia akan cemplung. Makanya kalau Idul Adha itu kalau kita berkorban Idul Adha itu nanti kita naiki tunggangan itu, naiki kambing, naiki sapi, unta. Nah, jadi mereka nanti yang berjalan di atasnya sirat. Nah, misalnya kok kita tengah jalan gak kuat, nyemplung neraka. Neraka itu 7 lapis. Yang paling bawah itu namanya neraka jahanam. Nah, neraka jahanam ini
ya wis paling isore neraka wis tidak karo geni wis. Entip sego. Entip sego. Entip neraka. Wis. Nah, iki makanya kita harus fokus pada amal yang mempercepat perjalanan kita. Jadi kok tergantung amale. Lek kene iki kok amale ra patek akeh ya mlakune ya setapak. Ono sing mlaku ada dalam kitab yang menceritakan tentang akhirat itu, saya lupa nama kitabnya itu menjelaskan sirat itu nanti kita ini bermacam-macam jalannya. Ono sing jalane ngesot, ono sing jalane merangkak, ono jalan karo tangane, ono jalan karo udah berjalan sama kakinya, kepalanya. Jadi macam-macam. Ada jalan yang secepat kilat, bus tutup, gitu kan? Bis itu apa? Akas, misalnya, Mira, Eka, bus, gitu kan? Ada yang begitu, ada juga yang ngesot, ada juga merangkak. Maka di sini disebutkan mempercepat perjalanannya. Jadi ada amalan yang mempercepat perjalanannya. Apa amalannya? Nanti di sini belum dijelaskan soalnya. Ya. Kemudian yang terakhir wasyahwata ilal jannah, mengalihkan syahwat pada surga. Mengalihkan syahwat pada surga yang dimaksud adalah bi antara syahwati wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadat. Bi antara meninggalkan syahwat wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadat, yaitu meninggalkan syahwat dan fokus pada ibadah-ibadah yang berat. Fokus pada ibadah-ibadah yang berat. Fa innal jannata huffat bil makarihi kama fil hadis. Yaitu apa? Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai sebagaimana penjelasan dalam hadis. Artinya kita ini yang nomor 4, ketika kita meninggalkan syahwat, ya, dengan fokus pada ibadah-ibadah yang berat. Ibadah-ibadah yang berat itu ya kaya tahajud, duha, kemudian bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Uang sugih sedekah itu biasa. Nah, jadi orang yang tidak mampu bersedekah itu kan berat. Nah, tapi itu kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk surga. Ini 4 pembahasan. Jadi dari 4 hal ini, kalau kita mengalihkan 4 hal ini pada 4 hal berikut 4 hal lainnya, maka wajadal jannah, maka jaminannya adalah surga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.